Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kuliah zuhur kita kali ini adalah sikap beragama di era modern. Sebagian orang ada kecenderungan untuk mempersamakan modernisasi dengan westernisasi. Padahal keduanya tidak sama. Westernisasi itu adalah pembaratan atau serba barat, meniru barat, mencoba menjadi barat. Itu disebut dengan westernisasi. Sedangkan modernisasi itu adalah hal-hal yang bersifat baru, pembaruan. Makanya modern itu lawannya adalah tradisional. Tradisional berorientasi ke masa lampau, modern itu berorientasi ke masa depan. Dalam bahasa Arab, modernisasi itu sering diterjemahkan dengan tajdid, yang maknanya adalah pembaharuan. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai di dalam modernisasi kompatibel dengan ajaran-ajaran agama? Ini pertanyaan yang hemat saya menarik untuk kita jawab. Yang pertama, kalau kita lihat Al-Quran, maka kita akan bertemu pesan-pesan Al-Quran yang sangat mendukung terhadap modernitas. Misalnya, ciri-ciri modern itu adalah rasional. Dan kita bertemu di dalam Al-Quran banyak ayat yang menganjurkan kepada kita untuk menggunakan akal, menggunakan nalar. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, dan seterusnya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk memahami, menganalisis realitas yang kita hadapi dengan pendekatan-pendekatan akal. Kalau begitu, pada titik ini Al-Quran itu juga bisa disebut sangat modern karena menganjurkan orang untuk menggunakan akalnya. Bedanya adalah penggunaan akal di dalam Al-Quran itu atau di dalam Islam itu tidak dalam makna sebebas-bebasnya. Dalam arti kata, ada wilayah-wilayah yang nalar kita bisa bekerja, ada hal-hal yang nalar kita tidak bisa bekerja, yang bisa kita lakukan hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na. Contoh yang paling populer itu adalah berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Bagaimana menalar Isra dan Mi'raj? Bagaimana merasionalkan Isra dan Mi'raj? Dalam tingkat tertentu orang akan bisa mengatakan dari sisi kecepatan Isra dan Mi'raj itu bisa ditempuh saat ini. Tetapi bagaimana Nabi bisa melakukan proses pertemuan dengan Allah, itu tidak bisa dirasionalkan. Itu hanya bisa kita terima sami'na wa ata'na. Masalah-masalah kubur, masalah-masalah akhirat, itu bukan wilayah yang bisa dirasionalisasi. Tapi kaitannya dengan alam semesta, maka kita disuruh Allah untuk memikirkannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang-orang yang berfikir, menggunakan akal, menggunakan nalar dalam memahami semesta, itu adalah ulul albab,
Ulul albab itu sendiri sesungguhnya adalah orang yang modern. Satu. Yang kedua, ciri-ciri modern itu adalah penghargaan yang tinggi terhadap waktu. Makanya kita mengingat ada pepatah yang sering disebut time is money, waktu adalah uang. Itu jangan hanya semata-mata dimaknai dengan paham kapitalis, tapi itu sebenarnya mencerminkan setiap waktu itu punya nilai. Orang yang modern tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang dia punya. Dan Al-Quran melarang itu. Kita lihat dalam Al-Quran betapa banyak Allah berfirman, bersumpah kepada waktu. Bukan itu saja, ada 4 surah yang nama surah itu menggunakan nama waktu sekaligus menjelaskan siklus perjalanan hidup kita. Mulai dari surah Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Asr, dan berakhir di surah Al-Lail. Maka orang yang memanfaatkan waktunya untuk sebaik-baiknya, untuk kemanfaatan dirinya, maka sesungguhnya itu adalah orang yang modern. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan waktunya tanpa bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pada dirinya, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang terbelakang, orang yang tidak modern itu. Yang ketiga, orang yang modern itu adalah profesional. Profesional itu orang yang bekerja, berbuat sesuai dengan profesinya, menggunakan ilmunya sesuai dengan apa yang dia kuasai dan memiliki skill untuk itu. Kullu ya'malu ala syakilati, kata Al-Quran. Katakan ya Muhammad, hendaklah setiap orang itu bekerja sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan talentnya. Kenapa? Kalau satu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka pekerjaan itu akan porak-poranda, maka pekerjaan itu akan hancur. Itu adalah ciri modern, dan Al-Quran menjadikannya satu prinsip di dalam Al-Quran, di mana orang bekerja sesuai dengan skillnya, sesuai dengan syakilnya. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan Al-Quran itu sangat mendorong bahwa kita harus bekerja secara profesional, efektif, cepat, tepat, akurat. Dan tidak kalah pentingnya memikirkan efek. Ini yang menarik di dalam Islam, bahwa kita tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, tapi kita dituntut juga mempertanggungjawabkan dampak dari perbuatan kita itu. Artinya orang Islam itu kalau dia ingin melakukan sesuatu, bukan perbuatan itu saja yang dia pikirkan, tapi dampaknya ke depan. Kalau perbuatan kita berdampak buruk, dampak itu pun dosanya akan dibebankan kepada kita. Tapi kalau perbuatan kita itu baik dan dampaknya juga baik ke depannya, maka pahalanya juga akan kita terima. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Ma qaddamu, apa yang kita perbuat, wa asarahum, bekas, dampak, efek yang dilahirkan dari perbuatan itu sendiri. Kalau begitu, masyarul muslimin rahimakumullah, dalam tingkat tertentu bagi orang Islam tidak ada kesulitan hidup di era modern. Tidak ada problem keberagamaannya di era modern, karena memang ajaran-ajaran Islam itu kompatibel, sesuai dengan nilai-nilai modernitas. Hanya saja modernitas yang ingin kita wujudkan di dalam Islam itu tetaplah modernitas yang berpayung pada tauhid, yang berpayung pada ketuhanan, bukan kebebasan yang tanpa batas. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan kita semua
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.